Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi di teman-teman semua di kelas ABC ya. Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Kita akan melanjutkan perkuliahan walaupun di jadwal UTS. Sebenarnya saya ini memberikan pilihan kalau memang siap untuk UTS sekarang juga nggak apa-apa. Siap nggak? Atau pembahasan dulu ya? Belum. Ya. Belum Pak, minggu depan Pak. Saya pun sebagai tim dosen mata kuliah ini juga merasa ada hal yang belum kita selesaikan ya. Jadi mohon untuk kesabarannya bahwa memang harus kita minimal materi-materi pokok kita ataupun saya bahas langsung gitu. Dan uraiannya kan sudah ditugaskan, bahkan sudah ada simak ya beberapa uraian tentang bab 1, 2, dan 3. Oke, untuk jadwal UTS, kesepakatan di jurusan Anda sesuai jadwal kuliah? Atau bagaimana? Iya, Pak. Kalau mata kuliah lain udah ada yang UTS? Matkul lain? Udah Pak. Kan 2 minggu jadwalnya ya? Iya, Kalau 2 minggu berarti untuk mata kuliah kita minggu depan aja, Selasa depan sesuai jadwal. Baik Pak. Mau Baik, digabung atau mau digabung atau mau per kelas? Gabung. Digabung aja di jadwal di jam ini ya. Iya, Pak. Oke, kalau mau di jam ini kita sepakati di jam ini. Untuk mekanisme UTS-nya nanti saya sampaikan di Google Classroom ya, masuk juga petunjuk-petunjuknya. Syaratnya adalah berdoa, ya, tetap tenang, terus jaringan stabil ya, baik itu pakai HP maupun pakai komputer, laptop, jaringan harus stabil ya. Usahakan pakai email yang sesuai dengan email Classroom-nya. Kadang-kadang ada terkendala karena saya menggunakan aplikasi gitu. Menggunakan aplikasi dan untuk materi-materinya sampai bab 3 ya yang akan kita bahas. Dari bab 1, bab 2, bab 3. Dan tak jauh apa yang saya sampaikan dengan Pak Nana ya, baik itu di uraian-uraian materi, di tugas-tugas maupun di pembahasan ya. Jadi selain Anda memahami isu-isu atau teori-teori yang bersifat pemahaman, pengetahuan, tapi juga wawasan-wawasan seputar analisis isu-isu mengenai Pancasila khususnya ya, Anda dalami. Untuk itu penting ya untuk memahami secara kontekstual ya, terutama dalam pembahasan ini. Oke, mungkin tidak banyak berbahasa basi lagi. Untuk nanti mekanisme diskusi ataupun pembahasan itu dimulai dari Anda ya, karena kan sudah menyimak materi. Yang pertanyaannya sudah diajukan atau sudah dikerjakan, terus memerlukan penjelasan, silakan untuk Anda tanyakan dengan menyebutkan nama biasa ya, terus dari kelas mana, NPM ataupun nomor absen. Utamakan dulu bab 3, kalaupun misalnya Anda ada yang penasaran mengenai bab 1 maupun bab 2, itu kalau ada waktu kita selesaikan ya. Nah, bab 3 ini yang seperti yang telah Anda ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bab 3 ini kita sudah mulai memahami sebenarnya bagaimana cara kita untuk memahami Pancasila atau untuk melaksanakan atau pelaksanaan implementasi Pancasila. Jadi dari bab 1, 2, bab 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah bab tentang implementasi sebetulnya dari Pancasila. Namun mengenai implementasi Pancasila itu ada berapa jenis gitu ya, atau bentuk, atau dalam bahasa di sini disebutkan realisasi objektif dan realisasi subjektif ya. Yang objektif adalah di bab 3 ini ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Atau juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum. Itu yang objektif. Atau juga ini bahasa yang lain dari realisasi objektif ini sama dengan kedudukan Pancasila. Jadi kalau kedudukan kan duduk gitu ya, tertinggi ya. Jadi kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun fungsinya, apa sih kalau fungsi kan beda antara kedudukan dan fungsi. Nah kalau fungsi adalah yang subjektif, sebagai ideologi, sebagai falsafah, sebagai pandangan hidup. Makanya nanti di bab 5, bab 6, bab 7 itu ya ada ideologi ya, ada filsafat, ada etika. Nah itu yang subjektif atau dengan fungsinya untuk apa? Ya untuk atau sebagai ideologi, sebagai filsafat bangsa, sebagai etika atau sebagai pandangan hidup. Nah, berarti hari ini sampai UTS kita belajar Pancasila terkait dengan implementasi yang objektif. Oke, itu ya. Ini sebagai pengantar awal saja. Mungkin saya akan mengawali dari pertanyaan dulu ya. Yang bisa jawab itu silakan untuk mengacungkan kakinya. Apa ya pertanyaannya? Kenapa Pancasila itu atau siapalah yang bertanggung jawab terkait implementasi Pancasila sebagai dasar negara? Tugas siapa itu sebenarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasya dari kelas A Ekonomi Syariah. Izin menjawab untuk pertanyaan. Benar dulu. Kelas A namanya Muhammad Kasya. Absen 5 itu? Oh bukan Pak. 061 Pak. Belum dirubah. 061. Oke, ada namanya, kamu ada di sini. Oke, apa? Jawabannya apa? Tugasnya apa sebenarnya? Lanjut. Enggak, itu kamu unmute itunya. Coba di ini lagi suaranya. Pancasila kan sebagai dasar negara, otomatis semua warga Indonesia ataupun siapa saja yang berada di Indonesia berhak atau diwajibkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Oke, jadi semuanya, siapa aja semuanya itu? Kalau untuk semuanya kan universal ya Pak. Kan Pancasila itu sebagai dasar negara juga. Mulai dari anak kecil yang sudah beranjak ke sekolah dasar ataupun orang-orang dewasa yang sudah mau menginjak usia lanjut gitu Pak. Jadi untuk semua orang tanpa ada batasan-batasan. Ya. Jadi semua orang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Coba contoh anak kecil. Anak kecil misalnya sedang ngapain loh? Contohnya apa bentuk kegiatannya atau bentuk perwujudannya ataupun pelaksanaannya. Anak TK misalnya melaksanakan dasar negara. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin yang paling simpel ya Pak. Untuk anak TK kan dididik agama maupun agama Islam atau agama-agama lain, yaitu mengimplementasikan nilai Pancasila yang sila yang pertama ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak TK tersebut dapat mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama, yaitu dengan cara beribadah, mengaji, menebar kebaikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang mereka anut. Oke, terima kasih ya kepada Pasya. Namun coba yang lainnya ya, ini boleh berbeda pendapat ya. Tadi kan saya udah di awal menguraikan ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau anak kecil misalnya belajar beribadah, itu pelaksanaan objektif atau subjektif? Gitu. Coba, boleh berbeda pendapat ya. Benar nggak bahwa sebagai dasar negara itu apa yang diuraikan oleh Pasya barusan ya, bahwa semuanya. Coba ada yang boleh ini Aris dari kelas apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Aris. Aris Nurul Muiz. Kelas A, Pak. Ekonomi Syariah. Oke, Aris 060 ya. Silakan Aris. Begini tadi mengenai siapa sih yang berhak mengimplementasikan sebagai dasar negara ya Pak. Ini Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin saya akan berbeda pendapat dengan yang tadi Pak. Menurut saya secara pribadi yang berhak untuk mengimplementasikan Pancasila yang pertama tentu pemerintah dasar negara itu sendiri ya Pak. Bagaimana supaya sebagai dasar negara bisa berlaku di negara itu. Misal saja di Indonesia, Pancasila ya yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan ya pemerintah. Nah, untuk implementasinya bagaimana cara menerapkannya masuk kepada penghuni daripada negara itu sendiri. Itu mungkin sedikit singkatnya, Pak. Oke. Contoh yang paling konkret coba contohnya. Siapa yang Anda maksud dengan pemerintah? Contohnya siapa aja, bilang aja. Nah, tentu yang pertama yang mempunyai kekuasaan tertinggi, Presiden, lanjut ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, apalagi sekarang ini ya, MPR ini sedang mempromosikan ataupun 4 pilar gitu ya Pak, itu mungkin karena sebagai tugas. Memang yang objektifnya bagaimana coba? Bentuk implementasi objektifnya dijadikan apa? Kan harus kalau objektif harus jelas gitu ya. Apakah dijadikan seblak, apakah dijadikan cireng, batagor, atau apa? Nah, apanya Pancasilanya ya Pak? Iya, harus jelas karena ini objektif. Ya, jadi Pancasila ini harus dijadikan dalam kehidupan ya. Jadi harus kehidupan. Yang jelas ya, apa? Ya diimplementasikan ya Pak, menurut saya itu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya apa? Dalam bentuk apa? Harus jelas. Ini kan kalau ini kan hidup, ini ada perangan hidup. Ya. Nah, untuk dalam hal apa sebagai landasan hidup, pedoman hidup dalam berbangsa Pak untuk dilaksanakan seperti itu bukan sebagai dasar negara, itu realisasi yang subjektif. Oke lah, nggak apa-apa. Pasnya dan tadi dan siapa? Dan Aris ya sudah berpendapat. Coba temannya ada yang bisa menambahkan nggak yang memperjelas? Contohnya bagaimana negara itu bukti bahwa negara telah melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Dijadikan apa Pancasila itu? Anda dengar nggak uraian dari Patana? Yang bab 3. Izin menjawab Bapak. Oke, ini ada 2 orang yang sudah daftar antrian ya. Sinta sama Wulansari. Coba Sinta dulu. Sinta dari jadi kelas? Dari kelas C. Oke, Sinta dari kelas C. Silakan Sinta. Jadi Sinta Ahmad Nurmala ya? Nirmala. Sinta Nirmala. Oke. Jadi bentuk implementasi Pancasila itu dijadikan sumber hukum, pandangan hukum, dan ideologi bangsa. Seperti ideologi itu bahkan beda lagi, ideologi beda lagi. Iya Pak. Ya apa-apa. Tadi sudah ada poin yang jelas ya. Sumber hukum dan lalu dibagaimanakan sumber hukum itu oleh pemerintah? Dijadikan undang-undang mungkin seperti pada pasal sekian tentang hukum apa, hukum pidana atau apa itu diambil dari Pancasila. Oke, terima kasih ya Sinta. Coba Tursina sama Wulansari dulu. Wulansari dulu tadi yang udah duluan ngacung. 2 orang lagi ya. Pak, perkenalkan nama saya Wulansari, NPM 211002067 kelas A. Jadi implementasinya itu dalam bentuk realitas penyelenggaraan negara, baik dalam bidang yudikatif, legislatif, eksekutif, dan dalam bidang itu direalisasikan dalam bentuk perundang-undangan. Itu Pak. Oke, terima kasih. Sama dari Wulansari. Sekarang dari siapa yang terakhir? Tursina Ataki ya. Kelas apa kamu teh? Kelas Ekonomi Syariah yang A, Fakultas Agama Islam. Oh, yang berapa mengenai NPM-nya 211002077. Oke, silakan. Ya, kalau tugas siapa sih yang mengimplementasikan Pancasila? Yang pertama pemerintah sama penghuni negara kan ya. Pemerintah itu kan
Kalau namanya pemerintah ya kita taunya mah ya membuat peraturan yang berhubungan dengan Pancasila. Pernah dengar juga yang videonya yang Pak Nana kayak gini. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal yang pertama kayak sila pertama pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan lain-lain. Untuk sila keduanya pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28F, pasal 28J, dan lain-lain. Untuk sila yang ketiga, pasal 25A, itu pasal 27 ayat 3, itu pasal 30 ayat 1 sampai 5, dan lain-lain. Untuk sila keempatnya, pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan lain-lain. Untuk sila yang kelima, pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan lain-lain. Itu untuk yang pemerintah. Aku taunya sih yang begitu. Kalau untuk yang penghuni negara kan, dia itu kan lebih ke arah yang penerapannya aja ya kan untuk kehidupan Ya, sehari-harinya. kalau ya Misalnya kayak udah. sila Oke, terima kasih. Kepada siapa? Tursina Ataki. Oke, jadi barusan sudah disampaikan ya oleh Tursina, oleh teman-temannya sebelumnya. Jadi teman-teman tadi yang 5 orang atau 4 orang ya yang dari awal itu sudah mengemukakan argumentasinya. Jadi semakin itu yang saya harapkan ya dalam perkuliahan adalah yaitu gitu. Jadi bahwa kalian ya belajar itu ya harus berpikir secara sistematis gitu ya. Jadi saling melengkapi. Jadi belajar bukan mencari kesalahan atau kelemahan teman ya. Tapi yang penting Anda punya nyali aja untuk berani berargumentasi itu tidak apa-apa. Karena memang ini harus saya luruskan ya. Jadi kalau kurang tepat atau agak keliru ya harus diluruskan. Bukan jangan dihukum gitu kan. Kadang-kadang hari ini kalau kita berbicara pandangan ataupun konsep pemahaman warga negara ya terhadap Pancasila, terhadap isu-isu kebangsaan gitu. Kadang kan seolah-olah tidak siap dalam menerima perbedaan, dalam menerima pendapat. Padahal kalau kita mau renungi lagi ya, Pancasila itu ya, kalau kita mau benar-benar memahami secara utuh biar tidak ada dosa di antara kita ya, di antara sesama bangsa atau sesama warga negara adalah memahami gitu apa yang menjadi perbedaan yang bahkan apa-apa sampai perbedaan yang mendasar pun ya dalam beberapa konteks tertentu. Karena Pancasila ini lahir atau dilahirkan bahkan disahkan karena proses atau karena perbedaan pendapat ya. Bukan karena persamaan pendapat. Dari awal pembentukan dari sidang BPUPK 1 sampai PPKI itu mereka para pendiri bangsa itu berbeda pendapat, masalahnya bukan sama pendapat. Itu pun yang harus kita ataupun jangan kita lah ya. Mungkin oleh para elit-elit negara hari ini gitu. Seolah-olah kalau berbeda pendapat itu ya mungkin kalah sama kita ya, sama masyarakatnya. Tidak siap karena sudah mematok bahwa kebenaran ini adalah saya, penguasa. Ya tidak apa-apa ya. Selama penguasa itu merasa kebenarannya bersumber gitu kan, berdasar, tidak apa-apa. Karena memang kewajiban negara itu untuk membuat sebuah kebenaran ya yang objektif, tapi apa syaratnya kebenarannya itu? Ya dasar negara. Ya Pancasila. Tapi kalau kebenarannya misalnya bukan dasar negara, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya, itu patut kita kritisi. Gitu. Sehingga kembali ke materi bab 3 ini bahwa betul ya apa yang oleh teman-teman tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya berbicara bab 3 ini berbicara tanggung jawab penyelenggara negara, berbicara kewajiban pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dalam hal apa?
dalam kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan ya, sebagai penyelenggara negara untuk melaksanakan tujuan negara. Kan coba kita lihat aja bedah dalam pembukaan, kan di sana selain diuraikan dasar-dasar negara, konsep-konsep bernegara, juga tujuannya ya melindungi, kan, mencerdaskan, mensejahterakan, bahkan menciptakan apa, perdamaian dunia dan perdamaian abadi dan sebagainya. Itu kan salah satu. Nah, bagaimana ya tanggung jawab penyelenggara negara? Sehingga dalam hal ini ya kita bisa menilai atau bisa menganalisis. Jangan-jangan hari ini yang tidak berpancasila itu warga negara, ya, masyarakat, atau umat Islam yang dianggap radikal, atau mereka pemerintah. Ini kan kita bisa melihat di sini. Jadi tugas negara itu sebenarnya ya baik eksekutif tadi ya, legislatif, yudikatif, terutama ya dua lembaga lah ya yang paling sentral dalam hal ya paling pokok adalah eksekutif tentunya ya, karena kita memiliki peran negara yang paling sentral adalah kekuasaan eksekutif, katakanlah presiden dibantu oleh para menteri-menterinya. Bahkan kalau di daerah ada kepala daerah kan, bupati, wali kota, gubernur gitu. Bahkan dalam salah satu tugas dan fungsinya adalah bersama dengan DPR membuat undang-undang, menyusun undang-undang, menyusun peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu tugas mereka, ya, membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi, aturan, jelas terukur gitu kan. Apa sumbernya, dasarnya, yaitu ya yang kita bahas. Kalau seandainya sekarang misalnya, hari ini kita melihat bahwa dari awal pembentukan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, itu kan semuanya norma-norma dasar ya. Yang nggak ada satupun yang menolak hal itu. Coba, ada nggak ya di sini yang menolak Pancasila? Mungkin ada, kalaupun ada yang menolak, mungkin sila pertama itu orang-orang ateis gitu kan. Kalaupun ada ya, mohon maaf nih sini bagi yang menurut ateis. Karena itu jelas bertentangan dengan sila pertama ya kalau kita mau melaksanakan norma dasar kita. Saya yakin semua nilai dalam Pancasila, terutama kita lihat yang simpel aja, yang 5 nilai itu, semuanya itu nilai-nilai yang mulia, yang bagus ya. Bagaimana negara itu menjamin warga negaranya ya untuk berketuhanan. Dalam pasal 29, 28 juga dikatakan di sana bagaimana ya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agama. Sila kedua coba. Cung yang menolak sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kamu menolak sila kedua misalnya? Karena saya orangnya kejam, Pak. Saya tidak berperi kemanusiaan. Ada nggak? Atau yang menolak sila ketiga, yang hobinya parasehat terus, saya mah senangnya bertengkar aja gitu kan. Dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dengan mantan, dengan siapapun, saya hobinya bertengkar aja, nggak mau bersatu. Ada nggak? Saya yakin semua itu nilai-nilai yang sudah bagus gitu ya, sudah baik. Tapi kan persoalannya mungkin sampai ke dalam batang tubuh dalam pasal Undang-Undang 45, di sana masih memuat beberapa norma yang bagus ya. Kalau Anda melihat uraian yang saya, sebenarnya itu lebih spesifik ya, karena saya pun membuat konten tambahan. Awalnya saya sama dengan Pak Nana ya, tapi di bagian akhir saya menjelaskan, bentar ya, saya tidak mau mengulang-ulang pembicaraan biar Anda dengar langsung lah. Bentar ya. Nah, boleh Anda dengar dulu uraian saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar nggak? Sorry. Jumpa lagi di materi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau perlu nanti saya kirim linknya ya. Kalau ini lebih, saya bukan ini ya, sama aja dengan Pak Nana sebenarnya materi-materi. Saya lebih simpel ya. Kalau Anda kurang jelas nanti boleh di sini. Saya kirim nanti ke, bisa lihat sekarang ya. Ini saya ya, bukan siapa-siapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Mengapa demikian? Sebab pembukaan UUD 45 merupakan stat fundamental norm atau kaidah dasar bernegara, sehingga semua yang termuat dalam pembukaan merupakan dasar negara. Untuk itu, dalam memahami dasar negara, kita pun harus paham secara detail mengenai apa yang termuat dalam pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD 4 ini udah nih. Nah, implementasi yang paling praktis itu diciptakan, dibuat oleh para penyelenggara dalam bentuk pertama TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kota atau kabupaten, yang semuanya itu harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara. Apakah mereka melaksanakan kebijakan, regulasi, kebijakan pemerintah dalam bidang politik, dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, terasa atau tidaknya Pancasila oleh kita sebagai warga negara ketika Pancasila itu telah diterjemahkan secara adil dan bijaksana dalam bentuk regulasi yang dibuat oleh para penyelenggara negara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Tentang tata urutan ya, hukum atau tata urutan perundang-undangan dari itu yang berlaku di negara kita, dari mulai undang-undang dasar ya yang paling tinggi, kemudian juga ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu, ada PP, Perpres, Menteri, sampai ke beberapa peraturan daerah. Itulah yang kurang lebih bahwa tolak ukur dari adanya negara kita ya, fungsi dan tujuan negara itu ya dari sana gitu ya. Jangan-jangan sekali lagi yang hari ini ya ataupun yang sekarang masalah utama dari bangsa kita hari ini ya bukan di masyarakatnya saya kira gitu ya. Yang paling pokoknya bukan di warga negaranya yang tidak mau akur, yang tidak mau berpancasila ya. Jangan-jangan ini saya juga bilang jangan-jangan istilahnya gitu ya. Jangan-jangan penguasa yang tidak adil ya, yang tidak berlaku adil atau yang tidak menerapkan Pancasila dalam aturan-aturan yang harusnya dibuat ya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, itu kurang lebih. Silakan sekarang giliran Anda yang berbicara ya. Mau berargumentasi atau mau bertanya, silakan. Ini kelas B, saya lihat belum ada yang berpartisipasi dari tadi ya. Atau silakan siapapun lah. Biar adil ininya. Ada nggak? Bapak izin bertanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Nurisnaini dari kelas C NPM 2110020337. 37. Putri ya, Putri Isnaini. Apa pertanyaannya? Iya, Pak. Mengenai urutan sumber hukum ya, Pak. Ya. Kan yang kedua TAP MPR
Yang ketiga, undang-undang. Mengapa gitu Pak, TAP MPR lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang, sedangkan kan undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan TAP MPR hanya oleh lembaga MPR saja. Terima kasih. Nah, ini juga pemahaman yang harus Anda dalami ya tentang fungsi atau kedudukan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga tinggi negara. Kenapa TAP MPR itu menjadi lebih tinggi di atas undang-undang? Nah, MPR itu kan apa? Apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis siapa itu? Mereka itu anggotanya siapa aja? Dari mana diambil anggota MPR itu? Kalau sekarang ya. MPR. Anda kemarin memilih anggota MPR nggak waktu pemilu 2019? Udah punya hak pilih belum? Belum, Bapak. Oh. Nah, Pak, kok sama dengan saya berarti ya? Sama saya juga. Nah, MPR itu adalah anggota DPR kalau sekarang ya, yang terbaru itu. Dan DPD. Dalam hal ini sebenarnya MPR itu sebenarnya ini legislatif ya. Kan kita ini menggunakan trias politika ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau yang eksekutifnya di sini presiden ya, dibantu oleh para menteri. Ini eksekutif. Di sini yudikatifnya yang MKKY ya, MKKY Mahkamah Agung. Ya. Bahkan di sini ada BPK. Jadi sekarang ini lembaga-lembaga ini sejajar kedudukannya ya. Jadi mau MPR, Presiden, MKKY, MA maupun BPK ini sejajar. Nah, MPR ini anggotanya diambil dari anggota DPR dan DPD. Sehingga ketika Anda kemarin memilih anggota DPR, mereka akan menjadi anggota MPR ya. Ketika kita memilih anggota DPD yang perorangan ya, yang wakil provinsi ini juga anggota MPR. Nah, MPR kalau sekarang kan tugasnya untuk melantik presiden dan wakil presiden ya. Kemudian juga mengamandemen Undang-Undang Dasar dan melakukan sidang umum minimal 5 tahun sekali di ibu kota negara. Makanya dalam tanggal 16 Agustus ada sidang MPR ya. Jadi ketika anggota DPR dan DPD bersatu di bawah ketua MPR berarti mereka sebagai anggota MPR. Tapi kalau anggota DPR rapatnya per komisi, per fraksi, mereka sebagai anggota DPR. Nah, kalau DPR tugasnya fungsi legislatifnya bahkan dalam aturannya yang berkaitan dengan fungsi ini ya bersama dengan presiden membuat undang-undang. Bahkan di bawahnya peraturan pemerintah. Sekarang itu ya presiden mau membuat sehingga di sini kalau berbicara yang berperan mengkritik eksekutif ini ya misalnya presiden ini adalah DPR harusnya karena selain mereka bekerja sama berkomunikasi untuk membuat kebijakan negara dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, ada fungsi pengawasan ya, kepada presiden. Jadi mereka itu dibayar oleh kita, oleh rakyat, oleh negara untuk mengkritik. Jadi kritikus yang dibayar itu adalah DPR ya. Tidak peduli misalnya apakah sekarang yang mayoritasnya dari PDIP misalnya, ini juga dari PDIP presidennya ataupun partai koalisinya. Kalau sudah di sini mereka itu beda kamarnya. Ini kamar eksekutif, ini kamar legislatif. Tidak melihat, oh jangan dikritik dong, itu kan dari partai kita.
berarti ini ada kesalahan dalam hal pelaksanaan bernegara. Jadi nggak berjalan dong ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang terjadi persekongkolan politik ya antara eksekutif legislatif, itu berarti perannya tidak berjalan gitu ya. Oke, jadi itu. Sebenarnya kalau misalnya fungsi ini berjalan ya, fungsi pengawasan dari DPR ke berjalan, nggak perlu ada yang mengkritik dari rakyat. Namun ya, jika memang ini nggak berjalan, maka ada lembaga, kan Anda lihat di bab 3 kan ada lembaga infrastruktur politik, ada lembaga suprastruktur politik. Kekuatan media massa, kekuatan ormas di luar lembaga-lembaga ini juga berperan untuk bahkan mengkritik semuanya, ya. Bagaimana minggu lalu ya nyanyian Krisdayanti misalnya tentang gaji anggota DPR. Bagaimana kasus yang melibatkan ketua DPR, wakil ketua DPR ya Aji Samsudin sudah positif kan, positif korupsi ya oleh KPK misalnya. Bahkan kemarin yang seru-seru misalnya hari ini kemarin ada pidato dari ketua DPR ya Puan Maharani atas nama bangsa Indonesia dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang ya mungkin ini menyangkut kalau Anda sebagai mahasiswa gitu, mungkin ini hal-hal yang sangat menarik untuk dikritisi ya dari mereka yang berkuasa gitu. Apalagi kita punya dasar ya, yaitu ya kejujuran dan akademik gitu ya, ranah akademik yang dasar kita dalam mengkritik pemerintah. Nah, MPR kan tidak banyak fungsinya gitu ya, hanya melantik dan memilih, atau kalau misalnya nanti bahkan dalam kondisi tertentu nanti anggota DPR bisa mengajukan impeachment. Ada hak interpelasi, hak budget, sampai ke impeachment ya. Kalau nanti misalnya ini melanggar undang-undang dasar, maka ini dapat diberhentikan oleh MPR, presiden ini. Kalau dulu zaman sebelum amandemen ya, mudah sekali MPR karena dulu MPR bertugas memilih presiden. Karena dipilih oleh MPR, maka kalau sedikit aja melanggar, maka presidennya dapat langsung dimintai SI atau di sidang istimewakan untuk diminta pertanggungjawaban. Kalau memang dia tidak memuaskan jawabannya atau tidak diterima oleh MPR pertanggungjawabannya, maka bisa dipecat ya. Dan itu banyak korbannya. Soekarno dulu kan pernah diminta pertanggungjawaban oleh MPR ya, MPRS dulu namanya. Waktu pasca G30 SPKI dan tidak memuaskan jawaban dari Soekarno ya. Dan akhirnya kan digantikan oleh Soeharto ya. Habibie juga korban dari impeachment MPR ya di tahun 99 gara-gara Timor Leste. Gus Dur juga korban impeachment ya. Nah, sekarang MPR tinggal lagi banyak tugas. Jadi agak berat kalau langsung MPR memecat presiden karena sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, dulu memang ada TAP MPR, sekarang berlaku lagi ya. Memang pernah hilang TAP MPR ini setelah awal-awal amandemen. Sekarang berlaku lagi walaupun ini tidak begitu sentral. Karena kan ini sedikit di bawah undang-undang dasar gitu ya. Kenapa ada TAP MPR? Karena MPR pernah menjadi lembaga tertinggi. Nah, kalau dulu di sini dalam undang-undang dasar yang asli, MPR di sini kedudukannya sama dengan undang-undang dasar. Pernah naik ke sini karena dapat memilih presiden, melantik dan bahkan bisa memberhentikan. Sekarang kan di sini sejajar fungsinya ya. Ini kurang lebih ya. Dan TAP MPR yang paling fenomenal adalah tentang larangan penyebarluasan ajaran komunisme ya, Marxisme, Leninisme dan pembubaran PKI yang sekarang masih berlaku ya TAP MPR itu. Karena kalau TAP MPR sekarang dihilangkan dari tata urutan perundang-undangan, khawatir orang bisa menafsirkan gitu. Berarti TAP MPR tentang larangan komunisme itu nggak berlaku. Oke. Jadi TAP MPR itu adalah mungkin hukumnya beda dengan undang-undang ya. Tidak terlalu praktis gitu, tapi menyangkut ya sedikit di bawah undang-undang dasar. Jadi yang menyangkut masalah-masalah yang agak krusial dalam kebijakannya. Makanya pelarangan komunisme kalau melihat misalnya ketika dulu paham yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila yaitu jelas komunisme, Leninisme, ya Marxisme. Bahkan PKI kan tidak boleh lagi hidup gitu ya. Nah pun misalnya sekarang oleh pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama misalnya membubarkan HTI dan oleh dulu zaman Pak Wiranto dan zaman sekarang kemarin oleh Pak Mahfud MD ya EPI,
itu kan oleh PP gitu ya, oleh Perpres. Jadi kekuatan hukumnya itu rendah gitu ya. Kalau misalnya ganti presiden lagi mungkin EPI HTI bisa aja itu diganti gitu ya, atau tidak lagi dianggap ideologi terlarang atau paham terlarang gitu kan. Karena itu lebih ke politis kalau sudah kebijakan presiden gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi ini harus jelas gitu ya tentang bagaimana fungsi dan kedudukan MPR yang memang dulu pernah menjadi lembaga tertinggi tapi sekarang menjadi lembaga tinggi. Ya walaupun lembaga tinggi tapi kan kedudukannya MPR atau perannya sangat krusial karena menyangkut majelis kan ya. Menyangkut misalnya kontrol kekuasaan kalau itu kekuasaannya benar-benar tidak sesuai dengan dasar negara ya. Kalau misalnya DPR mengawasi presiden itu kan hanya sebatas kebijakan-kebijakan yang bersifat umum ya, tentang harusnya ketika ada undang-undang Omnibus Law misalnya, itu inisiatif siapa sih gitu. Ketika ada yang ramai di demo oleh buruh, oleh anak STM dan sebagainya kemarin ramai-ramai tahun kemarin ya. Bahkan ketika revisi undang-undang KPK misalnya. Harusnya kalau itu inisiatif presiden, berarti kan DPR bisa mengawasi, mengkritisi. Jangan itu dong gitu. Tapi kan seolah-olah ya mereka sudah punya kesepakatan untuk merevisi undang-undang KPK misalnya. Oke, jadi itu. Nah, kita kan bisa melihat sebenarnya ketika pejabat negara membuat kebijakan, membuat undang-undang itu dasarnya apa? Apakah kepentingan politik? Atau memang bersumber pada dasar negara kita yaitu Pancasila? Nah, ini kan ya lagi-lagi ini peran kita ya. Pelan sosial kontrol ya, apakah mahasiswa, apakah massa, people power ataupun ya siapapun karena kan dijamin oleh undang-undang dasar ya, hak untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan sebagainya. Oke, silakan. Ada daftar antrian nih. Ada yang belum dulu ya. Kalau Tursina sama Fasha tadi udah. Tapi saya kasih dulu kesempatan kepada Najla Tulpu Adah ya, betul? Tulpu Adah. Dari kelas? Dari kelas C. NPM-nya 002. Oke, Najla apa pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Saya masih keliru terkait sumber dari sumber segala hukum. Ada yang bilang bahwa Pancasila itu sumber dari sumber segala hukum. Nah, ada juga yang bilang sumber dari segala hukum itu undang-undang. Jadi menurut Bapak itu yang mana gitu, Pak? Beda ya. Nah, ini saya bisa memahami itu. Nah, kita lihat ya. Kan ada istilah stat fundamental norm ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi kalau ini stat fundamental norm itu adalah ini apa pembukaan ya di sini karena di sini ada pembukaan mukadimah yang di dalamnya adalah Pancasila di sini ya. Ini namanya sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertinggi. Sumber dari segala sumber hukum. Ini membedakannya sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber. Ini catatan ini, kata kuncinya di sini ya. Hukum. Di bawahnya adalah konstitusi ya. Atau di kita namanya sekarang Undang-Undang Dasar 45. Jadi negara kalau yang tertulis berarti ya udahlah kita anggap bahwa setelah dasar negara ada konstitusi atau undang-undang dasar. Kalau ini sumber hukum. Betul ini sumber hukum, tapi jangan pakai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum. Makanya kalau pengertian pembukaan adalah sumber hukum tertinggi ya. Maaf, kalau ini sumber dari segala sumber hukum, kalau ini sumber hukum. Ingat Undang-Undang 45 itu, atau mungkin lebih mudah lagi,
dasar hukum ya, atau hukum dasar, maaf. Kalau ini dasar hukum ya. Inilah kalau penjelasan mungkin nanti di mata kuliah yang lain ya, di PKN, di pendidikan kewarganegaraan. Ini bisa disebut dasar hukum Pancasila itu ataupun pembukaan ya, atau sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertinggi. Kalau ini sumber hukum atau hukum dasar. Kenapa ini hukum dasar? Karena hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi. Atau sumber hukum. Jadi belum hukum lah intinya ya. Belum tok menjadi hukum. Boleh dikatakan sebagai sumber hukum atau hukum dasar atau hukum tertinggi ya, atau hukum dasar gitu tuh. Hukum tertinggi. Kenapa ini belum hukum ya? Karena kan ini masih norma. Atau masih dasar hukumnya. Mungkin kalau kita lihat apa ya? Nantilah agak sulit kalau diterjemahkan ke dalam bahasa agama ya. Atau boleh mungkin kalau pembukaan itu ada surat Al-Fatihah ya. Kalau Undang-Undang 45 adalah isi Al-Qur'annya ya, yang 30 juz itu ya. Dengan berapa ayat isi Al-Qur'an itu? Kalau kita ibaratkan hukum Islam ya. Kalau yang paling tinggi misalnya, kalau yang pembukaannya ada kan kandungannya dalam Al-Fatihah ya, betul ya kan ya? Surat pertama itu. Itu kan penjelasannya di ayat-ayat yang lain ya. Yang 30 juz itu. Dan sekian berapa? 316 surat atau ayat atau berapa? Sekian ayat lah. 6236, Pak. Ya. Itu adalah batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang 45-nya. Nah, adapun hukumnya kalau sudah menjadi hukum adalah ketika sudah menjadi yang katakanlah undang-undang di sini ya. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu sudah hukum. Ya. Atau ya hukum ya, aturan kebijakan negara ya. Makanya pasal misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu kan, atau pasal 5 lah. Karena kan orang ekonomi syariah ya, orang ekonomi ini. Kenapa misalnya ada ekonomi syariah? Kalau ekonomi saja adalah sila kelima, betul nggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ekonomi saja ya. Kemudian pasal sila kelima itu Anda baca pasal 33. Apa coba yang pernah mendengar ke pasal 33? Undang-Undang 45. Tentang apa itu? Kalimat pertamanya. Nah, ini belajar ekonomi, Anda tidak belajar ekonomi di Indonesia tidak paham sila kelima, tidak paham pasal 33 berarti keliru ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, Pak. Ya, apa-apa ya betul itu ya. Atau yang kemudian ada ayat tentang cabang-cabang produksi penting, bumi, air dan kekayaan alam lainnya. Ini mungkin yang membuat kita, kenapa negara kita ini kacau, hancur, jangan-jangan ya. Katakanlah Anda, wajarlah Anda ekonomi. Di ekonomi murni misalnya, sarjana ekonomi, akuntansi, manajemen, atau ekonomi murni. Belajar ekonomi. Langsung dari Amerika, teori dari siapa? Yang kapital itu? Teori kapitalisme ya. Ya akhirnya mereka tidak paham ekonomi Pancasila itu yang bagaimana. Tidak paham sila kelima, tidak paham pasal 33 gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan diskusi-diskusi ilmiahnya pun tidak berdasar pada kepentingan nasional kita. Apalagi kalau sudah menyangkut ekonomi praktis di lapangan ya. Perbankan bagaimana ya. Lembaga-lembaga bagaimana gitu. Karena tidak paham dasarnya apa kalau kita mau melakukan sistem ekonomi di negara kita. Padahal jelas ya, ada patokannya. Sila kelima misalnya. Dan pasal 33. Lalu bagaimana ekonomi syariah? Nah, kembali lagi kita belajar nanti di bab 6 ada sistem filsafat.
bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Setiap sila-sila Pancasila itu memang ada inti-intinya kan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu inti-intinya, di 5 inti sistem itu. Tetapi karena ini sistem, setiap sila-sila itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini agar Anda yakin ya. Apakah ekonomi syariah bertentangan dengan Pancasila? Kalau orang mau bertentangan berarti orang tidak paham Pancasila. Nah, berartinya kalau nanti ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila-sila yang lainnya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi inti-inti sila itu dibawa. Makanya landasan ideologisnya kenapa penting ekonomi syariah? Karena sila kelima dijiwai oleh sila pertama. Jadi jangan dipisahkan. Sistem ekonomi dengan sistem agama. Jadi kalau orang memisahkan berarti mereka tidak paham Pancasila. Kalau begitu. Menolak syariat Islam misalnya. Kan banyak ya. Bahkan yang miris, orang yang ngomong itu adalah orang Islam sendiri. Saya ngebayangin ya mereka dengan bangganya merasa orang Pancasilais menolak syariat Islam. Mereka itu enggak sadar ya. Apalagi kalau dia sudah menikah. Kalau orang Islam menikah itu di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu jelas adalah hukum Islam. Jadi kadang-kadang orang-orang di kita itu liar di Indonesia itu ya. Orang Islam terang-terang menolak, mengharamkan Islam, radikal dan sebagainya. Padahal dia sendiri telah melaksanakan hukum Islam gitu. Bahkan kalau kita tarik lagi ke kesepakatan awal, bagaimana Piagam Jakarta, bagaimana Dekret Presiden, jelas ya. Bahwa syariat Islam menjiwai Undang-Undang 45. Oke itu ya. Jadi lihat inti-intinya gitu ya. Jadi Pancasila dalam pembukaan itu adalah merupakan sumber hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum tertinggi ya. Adapun sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar. Nah, kalau di bawah Undang-Undang Dasar bukan lagi sumber tapi sudah undang-undangnya, sudah hukumnya gitu ya. Hadis mungkin ya kalau kesepakatan para ulama, ijtihad dan sebagainya. Kalau dalam hukum Islam. Kalau sudah ke bawah, ya kan semakin ke bawah semakin praktis ya aturan itu. Bahkan yang menjadi masalah bagi umat Islam yang pernah juga ya ada yang ragu. Kalau kita berpancasila berarti kita ini musyrik. Apa musyrik? Ini juga pernah ada pemahaman keliru ya. Mungkin juga sebagian para pejabat negara juga tidak paham ini. Itu kan karena mereka melihatnya kepentingan politik bukan kepentingan akademis gitu ya. Bahkan dari zaman Orde Baru pun ya. Dianggapnya bahwa agama itu di bawah Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sehingga membuat umat Islam yang religius, kalau Islam ragu akan Pancasila. Berarti kita ini melebihi kuasa Tuhan misalnya. Kalau menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu keliru ya, karena Pancasila, kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, oke, yes. Kalau Al-Quran bagaimana? Nah, kalau Al-Quran sumber dari segala sumber. Jadi nggak terhingga itu. Jadi artinya kan saya di awal ya, mungkin juga pernah mengatakan bahwa Pancasila itu bukan untuk dibandingkan dengan agama, dengan Al-Quran, karena bukan bandingannya. Itu sama halnya Anda membandingkan Nabi Muhammad dengan Muhammad Yamin, nggak akan sebanding kan gitu. Ya. Oke, silakan sekarang yang daftar antrian siapa? Fasya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Terkait dengan Pancasila ya, Pak. Yang sila keempat dan sila kelima. Ada di pasal 1 ayat 2 untuk sila keempat, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk pertanyaannya, Pak,
apakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pejabat-pejabat negeri terhadap undang-undang tersebut, apakah bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pancasila juga? Mungkin segitu dulu, Pak. Oke, Anda membacakan pasal itu yang undang-undang belum diamandemen ya? Oh, iya, Pak. Kalau yang hasilnya itu bukan itu. Apa-apa? Coba Anda cek perubahan dari pasal itu apa? Ayat itu. Betul bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu ketika Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen ya. Karena ketika MPR di sana menjadi lembaga tertinggi. Sebenarnya ini kan terjemahan dari sila keempat ya. Sila keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dalam sila keempat juga dikatakan kerakyatan yang di ujungnya perwakilan. Jadi ada sinkronisasi sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat ya kemurnian dari Undang-Undang 45 yang asli itu luar biasa sebenarnya gitu ya. Antara sila Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat satu kesatuan. Sehingga ya kalau praktisnya gitu kan dengan melihat sila keempat dan pasal tentang kedaulatan rakyat, saat itu pemilihan presiden atau ya pemilihan presiden lah katakanlah, itu dipilih oleh MPR. Karena bunyi sila keempatnya pun perwakilan, diwakilkan melalui perwakilan. Makanya MPR menjadi lembaga tertinggi karena kedudukannya paling tinggi karena bertugas untuk memilih presiden, melantik presiden, bahkan membuat undang-undang dasar. Itu jelmaan ya. Makanya yang masuk MPR itu ya orang-orang yang ya harusnya terbaik gitu, yang dipilih yang terbaik. Oke, jadi itu. Sekarang kan berubah setelah reformasi, setelah amandemen keempat. Sebenarnya perubahan amandemen atau perubahan UUD 45 itu tidak harus semuanya berubah. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat saat itu adalah tentang masa jabatan presiden. Ya. Yang oleh Soeharto ditafsirkan bisa berulang kali dijabat. 5 tahun dan dapat dipilih lagi. 5 tahun dan dapat dipilih lagi. 5 tahun dan dapat dipilih lagi. Sehingga 6 kali, 7 kali terpilih. Sampai menjadi presiden selama 32 tahun. Tanpa melanggar Undang-Undang Dasar itu Soeharto. Kalau Bung Karno kan jelas itu dia diangkat langsung oleh MPR itu sudah melanggar. Makanya semangat awal harusnya yang dirubah oleh MPR itu bukan semuanya dirubah. Kan sekarang itu berubah total ya dari 37 pasal menjadi 73 pasal. Termasuk yang dirubah bukan lagi masa jabatan presidennya, tetapi juga tentang tata cara pemilihan presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Saya sering nanya ke mahasiswa, coba apa yang Anda ketahui dari Pancasila? Dari demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu kata siapa? Bahkan bingung, coba cek itu kata siapa. Coba, Anda pernah mendengar oleh dan untuk rakyat? Abraham Lincoln, Pak. Siapa itu? Presiden mantan. Dari mana, negara mana? Singaparna atau Cigalontang? Ya presiden mana itu? Amerika Serikat. Iya, itu demokrasi Amerika Serikat oleh untuk rakyat. Karena dari awal merdekanya pun Amerika sudah demokrasi langsung, bebas ya, langsung. Kita mah sila keempat perwakilan. Tahun 45 apakah Amerika sudah pilpres? Sudah. Tapi kenapa the founding father tidak mengadakan pilpres? Ya karena bukan budaya kita pilpres itu. Itu budaya Amerika. Nah mungkin sekarang kalau kita lihat, kalau kita masih sila keempatnya perwakilan pada prakteknya pemilu langsung, berarti kita ini saat ini praktek demokrasi kita bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi Amerika Serikat. Itu fakta yang ada hari ini yang terjadi ya. Karena kan coba apakah ada Soeharto atau Soekarno dipilih lewat pilpres?
Ada berita Soekarno atau Soeharto sedang belusukan kampanye pilpres ke gorong-gorong misalnya. Nggak ada ya, nggak ada pencitraan karena mereka semuanya melalui proses musyawarah. Kan dalam sila keempat musyawarah dulu baru itu ya. Sekarang kan nggak ada musyawarah, voting aja langsung siapa yang dipilih, sehingga setiap calon presiden berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat ya. Gak peduli, yang penting terpilih aja. Makanya muncul pencitraan dan sebagainya ya. Jadi itu sekarang sebenarnya kalau akar masalahnya setelah amandemen banyak, jangankan undang-undang di bawahnya ya yang tadi sebut, undang-undang atau PP Perpres yang mungkin kalau sudah menjadi presiden, kalau sudah menjadi DPR, mereka boro-boro bisa baca Pancasila atau baca aturan dasar. Mereka sudah terjebak oleh politik kepentingan ya, oleh para investor dan sebagainya. Karena melihat isi kandungan dari Undang-Undang 45 pun itu kalau boleh jujur banyak yang melenceng dari sila-sila Pancasila. Terutama yang tentang pemilihan umum presiden ya, dan kepala daerah. Ya. Itu. Sekarang ada wacana untuk amandemen, tapi bukan untuk itu. Malah yang ingin diamandemen adalah tentang memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi makin ngaco gitu kan, dari semangat reformasi. Ya. Boleh sih memang gitu ya. MPR sebagai lembaga tinggi negara, sebagai lembaga yang berwenang mengamandemen undang-undang dasar itu boleh ngapain saja gitu. Apalagi kan sekarang kekuatannya kalau mudah ya mau ngapain juga. Karena minimal kan diajukan oleh 2/3 dan disetujui oleh 50% plus 1. Kalau nanti sidangnya. Sekarang kekuatan dewan sudah 90% ya di kubu pemerintahan. Hanya tersisa ya Demokrat dan PKS kan yang kurang dari 20%. Sehingga mau ngapain aja bebas MPR itu mengubah undang-undang dasar. Apalagi kalau DPR dan presiden ya membuat undang-undang semaunya boleh aja gitu. Tapi kan apalagi kalau mau merubah undang-undang dasar itu harus berdasar pada keresahan masyarakat. Apa sih yang sekarang dirasakan masyarakat? Apakah benar misalnya karena tidak mau kehilangan Pak Jokowi sehingga harus diperpanjang sejabatannya gitu. Kalau itu dari rakyat misalnya nggak masalah. Ya. Dulu waktu kenapa sidang MPR waktu mengubah amandemen UUD 45 di tahun 2002 itu dan dari tahun 99 itu bisa berlangsung cukup aman terlaksana karena MPR mendapat dukungan penuh dari rakyat gitu ya. Karena ingin berubah, jangan sampai ada lagi presiden yang terlalu lama berkuasa. Itu kan semangatnya. Jadi ada, kalau sekarang ya kalau mendukung ya syukur, kalau tidak ya masyarakat akan bertindak gitu kan. Kalau itu untuk kepentingan mereka. Kalau di negara lain, kalau untuk mengubah UUD itu dimintai dulu persetujuan ke rakyat ya. Di kita kan nggak mengenal ini ya apa referendum gitu ya. Atau jajak pendapat kayak pemilu. Kalau di negara-negara lain sebelum ada amandemen minta dulu pendapat ke rakyat, setuju atau tidak amandemen. Kalau misalnya syaratnya sudah lebih dari setengah rakyatnya setuju amandemen, maka MPR-nya bisa melaksanakan amandemen. Kalau di kita tidak ada, MPR-nya yang bisa yang membaca situasi. Ada suara-suara rakyat nih, jangan sampai ini banyak yang cinta Pak Jokowi misalnya. Jangan sampai karena pandemi daripada boros anggaran negara tahun 2024 jangan ada pemilu. Udah aja presiden ditambahi masa jabatannya menjadi 10 tahun misalnya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah sekali lagi. Asalkan rakyat menghendaki. Kalau yang kontranya banyak, misalnya apalagi melahirkan people power ya jangan salahkan rakyat. Karena sejarah kita ya, kalau kaum elit buntu dalam bermusyawarah, maka rakyat akan turun tangan. Itu kan terjadi pada saat tahun 66 Tritura dan reformasi tahun 98. Jadi jangan alergi terhadap people power. Dan sudah pernah terjadi kan. Kehebatan Soekarno dan Soeharto sebagai presiden terkuat di Indonesia. Itu mereka kalahnya bukan oleh para elit, tapi oleh langsung rakyat turun tangan gitu ya. Mengatasi masalah. Terutama ya golongan mahasiswa yang paling berani ya menyatakan kebenaran ya. Repotnya kalau mahasiswanya tidak tahu kebenaran ya, sudah tidak mau berpikir dengan jernih, tidak mau jujur ya, negara ya kacau kalau orang mudanya sudah menjadi penjilat. Itu yang berbahaya ya. Karena kalau tanpa golongan muda kita pun nggak akan proklamasi ya dulu.
Coba kalau seandainya dulu tahun 45 golongan mudanya sama dengan orang golongan tua dekat ke Jepang, menunggu janji Jepang, ya mungkin kita nggak akan merdeka. Itulah ya, jadi harus beda antara golongan muda itu harus beda dengan kaum elit gitu. Oke, silakan lanjut. Ada 2 orang lagi ya yang berdaftar antrian. Pasha, udah belum? Dicukupkan dulu deh Pak, untuk yang lain dulu. Oke, silakan yang lain dulu nih. Ukhti Nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Uti Nasibah dengan Dari NPM ujungnya 121 kelas B. apa pertanyaannya? Kan Bapak, nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk diimplementasikan. Nah, kita jadi pertanyaannya tuh bagaimana peran nyata kita sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut? Untuk kita, untuk siapa? Ya, untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Iya, kalau kita sebagai warga negara berarti ya. Kalau kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ya nggak bisa. Ya. Karena yang bisa membuat aturan negara adalah pemerintah. Apakah DPR, apakah presiden, kita nggak bisa. Tapi mungkin peran kita kalau seandainya presiden atau DPR-nya melenceng dalam membuat aturan, kita harus bersikap. Misalnya, ketika dulu ada undang-undang Omnibus Law di tahun kemarin misalnya, disahkan oleh DPR dan presiden. Ternyata banyak isinya yang menguntungkan pengusaha asing, para investor asing. Banyak merugikan para buruh, orang-orang pribumi. Berarti itu sesuai dengan Pancasila. Ya. Kalau pro asing atau pro investor, sementara pribumi dirugikan. Itu peran kita. Ya. Karena dijamin oleh undang-undang kan. Tentang di pasal 28. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Kan dalam kalau kita memilih demokrasi harus itu. Jadi kita apakah kadang-kadang sekarang kan dibulak-balik nih kan ya. Yang masuk, kenapa kamu nggak masuk partai politik? Kenapa nggak, apa yang telah kamu kerjakan? Cuma bisanya mengkritik. Justru inilah demokrasi gitu ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kritik itu benci atau tidak suka gitu kan. Karena kan diputarbalikkan karena ada undang-undang ITE ya, kalau ada yang mengkritik dianggap pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Itu ya kita bukan sulit untuk demokrasi, justru adanya kritik dari people power, dari lembaga infrastruktur, dari media massa, dari mahasiswa, dari kelompok penekan, dari ormas itu supaya pemerintah penyelenggara negara bisa berintrospeksi diri. Kalau dia melenceng dari aturan-aturan dasar negara, maka dia harus luruskan. Oh iya ya gitu. Akan saya tampung lah usulannya. Kan harusnya seperti itu. Jangan langsung. Sekarang kan orang ya sudah buta kekuasaan kalau menurut saya gitu ya. Jadi udah aja gitu. Kamu ini nggak, karena kamu benci ya sama ini, jadi kamu nggak setuju apapun itu di pusat. Coba aja lihat sekarang ya. Kalau kita mau lebih adil melihat DKI aja misalnya sekarang ya, Anies Baswedan. Apapun kebijakannya kan dihabisi terus oleh partai oposisinya gitu kan. Padahal kan mereka juga sebaliknya, kalau di pusat mereka membabi buta membela penguasanya gitu. Jadi ya seperti ini. Jadi mungkin mental bangsa kita hari ini hanya siap dipuji aja, nggak siap untuk dikritik gitu ya. Jadi kalau peran kita selama Uhti sudah, ataupun teman-teman yang lainnya ya, kita sudah beribadah dengan benar, sudah melaksanakan agama, berbuat baik, kita sudah berpancasila. Masalahnya masyarakatnya udah berbuat baik ya misalnya. Sudah saling tenggang rasa, sudah tolong menolong, taat pada pemerintah. Lalu kebijakan pemerintahnya nggak adil, ya itu apa kita harus diam misalnya gitu ya. Jadi ini yang berat sebenarnya persoalannya. Mungkin hari ini kalau kita boleh jujur lagi gitu, kalau saya boleh jujur lagi, bukan di masyarakat gitu. Karena mungkin pemerintahnya kurang adil gitu ya dalam melihat situasi, dalam membuat sebuah kebijakan. Karena kalau adil itu kan betul, memang adil itu tidak harus sama gitu ya. Ada pro, ada yang kontra. Ya. Tapi dalam melihat, karena mereka itu negara ya, walaupun berasal dari partai politik, dari golongan tertentu, dari partai merah misalnya.
kalau mereka sudah menjadi kepala negara, sudah menjadi penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif, mereka bukan lagi milik para pendukungnya. Tapi semuanya pun yang pro yang kontra sudah menjadi kewajiban mereka untuk dilindungi. Kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang kurang lurus, jadi nasihati misalnya. Ada ormas, ada golongan yang dianggap radikal, tidak berpancasila, harusnya kan dibina. Makanya saya heran ya, ada lembaga yang namanya BPIP ya, Megawati, Mahfud MD dan yang diketuai juga oleh beberapa tokoh-tokoh agama lain ya, lintas agama. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang gajinya di atas gaji presiden ya, hanya untuk lenggak-lenggok, hanya untuk mengatakan umat Islam radikal dan sebagainya. Kan itu aja kerjaannya. Tapi kan bukan membina yang saya lihat ya gitu. Kalau misalnya mereka itu dewan walaupun saya dosen Pancasila ya dan teman-teman di perkumpulan dosen-dosen Pancasila nggak ada yang setuju terhadap BPIP. Ngapain? Karena tokoh-tokoh yang akademisi banyak yang disingkirkan dari BPIP ya. Karena yang masuk ke BPIP sekarang adalah orang-orang politik gitu ya. Yang punya kepentingan politik. Tokoh-tokoh seperti Judi Latif sudah nggak mau lagi di BPIP, di lembaga itu. Karena kalau kita ingin di BPIP itu bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan akademik gitu ya. Jadi kalau melenceng negara, kita ingatkan. Karena kita punya dasar negara. Kalau sekarang kan sebaliknya. Jadi bukan untuk membela Pancasila, tapi untuk membela penguasa BPIP-nya. Dan nggak melakukan pembinaan, malah menghukum kan kalau ada yang keliru. Jadi itu ya, jadi kalau kita kalau masyarakat selama kita sudah berbuat baik berarti ya kita nggak repot-repot amat ya, jangan terlalu. Justru yang harus kita ingatkan, yang harus kita kritisi adalah yang objektif yaitu para penyelenggara negara. Oke, itu Huti ya. Silakan ini ada, saya cuma ngasih ini 3 aja ya ke teman-teman yang ngacungkan tangan. Ini Serina, Widi sama Tursina. Tapi yang ada yang belum bersuara tadi suara siapa yang tadi belum? Yang belum itu Nesrina ya sama Widi. Nanti Tursina tadi terakhir. Silakan Widi dulu, Nesrina dulu. Perkenalkan, nama saya Nesrina Atianur Aziza dari kelas A, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Indonesia itu kan sebagai negara persatuan yang harus mempersatukan bangsanya. Nah, lalu mengapa dulu itu Timor Leste dan Aceh ingin melepaskan diri dari Indonesia? Dan apakah upaya yang dilakukan Indonesia untuk tetap mempertahankan Aceh itu, Pak? Terima kasih. Oke, Aceh dan apa? Dan Timor Leste ya? Timor Leste, ya. Oke, jadi negara persatuan ya. Nah, kalau kita lihat konsep negara persatuan, kita ingat bahwa mungkin waktu saya dengan Penana kan ada dua syarat ya yang gabung ke dalam Indonesia itu. Pertama bekas jajahan Belanda dan Majapahit. Aceh itu tidak pernah kalah oleh Belanda, ya. Itu masalahnya. Tapi pada saat proklamasi ya, rakyat Aceh mengatakan gabung ke Indonesia. Bahkan Soekarno pun melobi rakyat Aceh dan berhasil memikat rakyat Aceh untuk gabung ke Indonesia. Kalau Aceh seandainya nggak gabung ya silakan aja, nggak apa-apa. Termasuk juga Yogyakarta juga kalau nggak gabung dia nggak punya ikatan, dia punya pilihan untuk lepas ya gitu. Kalau seandainya mereka tidak sadar untuk gabung ya, bukan hanya Timor Leste maupun ini ya, Papua juga kan belakangan gabungnya, gitu ya. Jadi ada perbedaan sejarah dan kultur yang tidak sama ya semua wilayah Nusantara ini. Nah, setelah Aceh gabung, bahkan Aceh menyumbangkan pesawat pertama ke presidenan, bahkan sumbangan emas yang besar juga untuk membangun Indonesia. Orang Aceh kecewa ya kepada Soekarno karena tidak dijadikan provinsi. Maunya provinsi tapi Soekarno malah menjadikan keresidenan. Sehingga tokoh-tokoh Aceh Daud Bereuh ya akhirnya memberontak dan membuat GAM. Sampai sekarang kan walaupun sekarang sudah rekonsiliasi GAM-nya ya, tapi ya itu kan sejarah yang nggak bisa lupa dari rakyat Aceh gitu kan. Karena sudah luka hatinya orang Aceh itu ya. Nah, sekarang kan otonomi khusus setelah reformasi, setelah zaman Megawati dulu ada operasi militer ya, di bawah Pak SBY komandonya, Menko Polhukamnya. Kemudian tsunami besar kan di Aceh ya. Ada yang bilang GAM-nya juga banyak yang terbunuh, orang-orang GAM-nya yang militannya. Dan akhirnya ya akibat tsunami itu ya sekarang Aceh diberikan hak yang sangat istimewa gitu. Karena diberlakukan hukum Islam dan hukum bahkan ada partai lokal di sana ya, ada pemilu lokal. Ada partai politik yang khusus untuk di Aceh.
sebenarnya sudah melanggar konsep negara kesatuan, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Aceh tetap kita ajak gabung gitu kan. Karena mungkin yang paling menguatkan Aceh dengan kita adalah ya kalau saya sebutkan ya Aceh walaupun sukunya beda dengan suku-suku Melayu yang lainnya, tapi agama yang dianut oleh Aceh, agama yang juga dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia yang lainnya. Sehingga agak sedikit kuat lah kalau Aceh ya. Karena isu agamanya sangat bisa untuk memperkuat. Karena faktor penentu juga bisa mempersatukan negara adalah agama ya, jangan keliru itu. Oke, kemudian teman di Unsur ada ini ya. Ada lagu Indonesia Raya juga harus disampaikan kalau di Unsur itu. Bentar ya, 1 menit.